Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kami akan menjelaskan materi mengenal komponen-komponen sepeda motor yang beranggota pertama Anjeli Afeni Putri dengan NIM 200713. Yang kedua Reski Rahman dengan saya sendiri dengan NIM 20074061. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang komponen sepeda motor. Komponen utama sepeda motor. 1. Kepala silinder. Kepala silinder terletak pada bagian atas mesin dengan fungsi utama sebagai pembentuk ruang bakar dan sebagai tempat terpasangnya busi. Komponen ini terbuat dari bahan panduan aluminium untuk menahan tekanan hasil pembakaran dan kompresi. Juga dapat membuang panas dengan lebih baik utama pendingin mesin. Pada kepala silinder terdapat katup buang dan hisap serta mekanisme penggerak seperti camshaft, rock arm, dan tuas serta gear camshaft, yaitu seperti contoh gambarnya seperti gambar di samping. Selanjutnya 2. Mekanisme katup. A. Katup valve. Katup berfungsi untuk membuka dan menutup. Katup hisap digunakan untuk membuka dan menutup saluran hisap atau saluran masuk. Dan katup buang digunakan untuk membuka dan menutup saluran buang. Membukanya katup akibat gerakan atau tekanan poros knock, sedangkan menutupnya katup akibat gaya pegas. B. Bos katup valve close. Bos katup berfungsi sebagai penghantar katup saat bekerja bolak-balik untuk membuka dan menutup. Dengan adanya bos katup memungkinkan katup dapat menutup pada posisi yang tepat dan stabil. Celah antara katup dengan lubang bos katup sangat presisi, yaitu 0,010 sampai dengan 0,035 mm. Dengan celah yang sempit, bila pelumasan kurang baik, maka bos katup maupun batang katup akan cepat aus. Keausan batang katup maupun bos katup menyebabkan penutupan katup tidak stabil karena katup bergetar. Selain itu, oli pelumas dari kepala silinder dapat melewati celah antara katup dengan batang katup masuk ke silinder maupun ke outgas, sehingga menimbulkan endapan pada batang katup dan asap putih pada gas. C. Pegas katup valve spring. Pegas katup berfungsi sebagai gaya untuk mendorong katup menutup saat katup terbuka akibat tertekan poros knock dan menjaga agar katup dapat menutup dengan rapat. D. Pelatup rock arm. Pelatup katup rock arm berfungsi sebagai tuas pelangkit di mana bila salah satu ujungnya mendapat tekanan knock,
maka ujung yang lain akan menekan katup root arm selalu bergesekan dengan porous knock, sehingga rock arm dan porous knock cepat haus. Kehausan pada bagian tersebut menyebabkan celah katup membesar dan suara mesin berisik. Upaya mengatakan si perubahan celah dengan mencegah cepat haus, maka bagian rock arm yang bergesekan dikeraskan dan pelemas komponen yang baik. Poros bubungan atau noken as. Poros bubungan merupakan komponen yang berfungsi untuk merubah gerakan putar menjadi gerak bolak-balik untuk membuka katup. Bagian poros knock yang menyebabkan gerak bolak-balik adalah bagian yang menonjol atau knock. Terdapat dua knock, yaitu knock untuk katup masuk dan knock untuk katup buang. Kerusakan pada poros bubungan yaitu kehausan pada knock dan kehausan bearing. Tiga, blok silinder. Blok silinder sebagai tempat pembakaran campuran bahan bakar dengan udara untuk mendapatkan tekanan dan temperatur yang tinggi. Akibat adanya tekanan tinggi dan gesekan-gesekan antara piston dengan dinding silinder, maka silinder dan piston akan mengalami kehausan. Jenis sepeda motor yang menggunakan sistem pendinginan udara pada bagian luar silindernya terdapat sirip-sirip untuk mempertinggi efisiensi pendinginan. Berikut di samping ini terdapat contoh gambar blok silinder. Yang keempat yaitu piston. Piston mempunyai bentuk seperti silinder, bekerja dan bergerak secara translasi atau gerak bolak-balik di dalam silinder. Piston bagian atas membentuk ruang pembakaran dan memutar poros engkol, mulai batang piston atau connecting rod, dan untuk membuka maupun menutup lubang-lubang silinder. Akan tetapi, fungsi utama dari piston adalah menekan tenaga hasil pembakaran dan diteruskan ke poros engkol melalui batang piston atau connecting rod. Piston harus mempunyai sifat tahan terhadap suhu tinggi, ringan, angka pemuaian kecil, tahan terhadap gesekan, dan mempunyai daya hantar panas yang baik. Berikut di samping adalah contoh dari gambar piston. Yang kelima yaitu ring piston. Fungsi dari ring piston adalah untuk mempertahankan kerapatan antara piston dengan dinding silinder agar tidak ada kebocoran gas dari ruang bakar ke dalam bak mesin. Ring piston dipasang di dalam alur pada piston, di mana ruang luar ring piston sedikit lebih besar dibandingkan dengan piston. Ketika dipasang pada piston, karena ring itu elastis, maka ring tersebut akan mengembang dan menutup dengan rapat dinding silinder. Ring piston dibuat dari baja tuang spesial sehingga tahan lama dan tidak merusak dinding silinder. Berikut di samping ini yaitu contoh gambar dari ring piston. Yang keenam yaitu pena piston. Pena piston berfungsi untuk mengikat piston terhadap batang piston. Selain itu, pena piston berfungsi sebagai pemindah tenaga dari piston ke batang piston agar gerak bolak-balik dari piston dapat diubah menjadi gerak berputar pada poros engkol. Kerusakan yang terjadi pada pena piston yaitu kehausan. Kehausan dapat diakibatkan pelumasan yang kurang maksimal atau menggunakan komponen yang terlalu lama. Berikut di samping ini yaitu contoh gambar dari pena piston. Yang ketujuh yaitu rantai mesin.
Rantai mesin berfungsi untuk meneruskan putaran poros engkol ke poros nok agar tidak berisik dan poros nok dapat menggerakkan katup dengan saat yang tepat. Rantai mesin ditahan menghantar rantai mesin atau chain guide dan penegang rantai atau cam crane transitioner. Komponen rantai mesin. Berikut adalah contoh dari gambar rantai mesin. Yang ke-8 yaitu batang piston atau connecting rod. Batang piston berfungsi menghubungkan piston ke poros engkol dan meneruskan tenaga pembakaran yang diterima piston ke poros engkol. Bagian ini terdiri dari lubang atas atau small end, tangkai, dan lubang besar atau big end. Pada batang piston juga terdapat lubang oli berfungsi untuk jalur pelumasan. Kerusakan batang piston yaitu kekocakan pada small end, kekocakan big end. Kekocakan diakibatkan keausan pada lubang small end, big end. Selain itu, keausan dapat terjadi pada pena small end, pena big end, dan bearing pada small end. Berikut yaitu contoh gambar dari batang piston atau connecting rod. Ke-9 yaitu coupling atau clock. Coupling ditempatkan antara mesin dan transmisi, menghubungkan dan melepaskan mesin dari transmisi ketika mulai atau saat mesin akan berhenti atau memindahkan gigi. Untuk meneruskan putaran rumah kopling ke pusat kopling dipakai susunan kanvas kopling dan plat-plat baja yang saling bersentuhan. Kanvas kopling mengikuti gerak memutar rumah kopling, sedangkan plat-plat baja mengikuti gerak memutar pusat kopling. Agar kanvas kopling dan plat-plat baja berputar bersama-sama sebagai satu kesatuan, maka akan ditekan bersama-sama oleh pegas yang kuat. Berikut adalah contoh gambar dari kopling. Yang ke-10 yaitu poros engkol. Tenaga yang digunakan untuk menggerakkan roda kendaraan dihasilkan oleh getaran piston. Gerakan piston diteruskan oleh pena piston dan batang piston yang diubah menjadi gerak berputar pada poros engkol. Jadi, poros engkol berfungsi untuk mengubah gerak bolak-balik piston di dalam silinder menjadi gerak berputar melalui pena piston dan batang piston, dan juga untuk menjaga kestabilan gerak piston di dalam langkah-langkah selanjutnya. Berikut di samping ini adalah contoh gambar dari poros engkol. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.